Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Saya Firya, NISWO 2017-059. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum patologi klinik mengenai hematologi. Di sini ada 10 topik yang akan saya bahas. Saya akan mulai dari fungsi vena, pemeriksaan HB, dan morfologi sel darah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi vena. Jadi, pada saat kita melakukan fungsi vena, itu kita mencari dulu vena yang jelas. Jadi, vena yang jelas itu biasanya ada di lipatan siku. Jadi, pada lipatan siku, dia pada bagian lipatan siku ini kita mencari vena yang jelas gitu. Biasanya pada orang yang kurus atau olahragawan tuh biasanya venanya lebih jelas. Nah, terus jangan lupa alat-alatnya kita harus sediakan. Nah, alat-alatnya itu pada saat kita melakukan fungsi vena harus berada di jangkauan kita, jadi tidak boleh terlalu jauh dari kita untuk alat-alatnya. Nah, alat-alatnya itu apa aja sih? Ini bisa menggunakan alkohol 70%, kemudian semprit dan jarum, kemudian kita harus ada ini untuk tornikat atau untuk membendung vena nanti, kemudian ada botol penampung darah. Nah, terus jangan lupa ada kapas juga ya. Nah, pada saat kita melakukan fungsi vena, kita jangan lupa untuk memakai alat pelindung diri atau APD. Nah, APD-nya itu dapat berupa seperti ini. Jadi ada masker, bisa ada handscoon juga untuk kita pakai. Ya. Nah, pada saat kita melakukan fungsi vena, kita harus melakukan tindakan asepsis, yaitu membersihkan daerah yang akan kita tusuk menggunakan alkohol 70%. Nah, jadi pada bagian tadi yang mau kita tusuk, misalnya tadi pada bagian sini, kita teteskan alkohol pada kapas, terus kita bersihkan daerah yang mau kita tusuk. Nah, pada saat kita mau menusuk, jangan lupa kita lakukan pembendungan pada daerah lengan atas. Jadi pada daerah lengan atas ini kita bendung, kemudian baru nanti kita tusuk. Nah, pembendungannya juga tidak boleh terlalu erat. Nah, pada saat kita menusuk jarum, tahu mana tandanya vena itu udah masuk ruang vena atau bukan, itu pada saat kita mau tusuk itu nanti seperti masuk ke ruang yang kosong atau nanti ada darah yang keluar di antara jarum dan semprit yang pada saat kita masukkan. Nah, pada saat kita tusuk di sini misalnya, tusuk gitu. Nah, itu diperhatikan pada waktu menusuk posisinya nggak boleh berubah. Jadi nanti harus ada tahanan gitu. Misalnya saya pakai pulpen, saya kita tusuk gitu, tapi ini nggak boleh berubah misalnya posisi. Satu pegang sempritnya, terus nanti satu tangan lagi mendorong tuasnya ke belakang gitu. Jadi posisinya nggak boleh berubah. Oke, terus kalau darahnya udah cukup, tarik untuk jarumnya. Tapi pas tarik jarum, didep dulu pakai kapas, tapi jangan terlalu dekat, kan nanti sakit. Tutup dep aja pakai kapas, habis itu tarik jarumnya, udah habis itu darahnya itu nanti dimasukin ke tabung EDTA dan nanti dihomogenisasi. Nah, tadi nih contoh menariknya nih seperti ini. Nih, ini kuda-kudanya, ini untuk tahanannya, ini posisinya nggak boleh berubah. Kemudian ini nanti kita tarik. Nah, nanti kalau udah dapet darahnya, udah nanti nih yang bagian jarum ini ditutup pakai kapas, habis itu baru dicabut jarumnya. Nah, habis itu nanti masukin ke tabung yang ada DTA-nya, ini dilepas dulu jarumnya, nanti baru dari sempritnya kita masukkan gitu. Tapi kalau misalnya darahnya ada gumpalan-gumpalan, itu berarti nanti nggak bisa diperiksa gitu. Darahnya kurang baik untuk diperiksa. Nah, terus jangan lupa nanti untuk tabungnya itu, botol penampungnya jangan lupa untuk di-label. Nah, kemudian kita membicarakan tentang pemeriksaan HB dengan cara sahli. Nah, jadi alatnya tuh ini, namanya hemometer. Nah, hemometer ini udah satu paket lengkap isinya. Nah, di hemometer ini dia udah ada tabung sahlinya. Di tabung sahlinya, kemudian ada pipetnya.
Terus ada HCl 0,1 sebagai reagennya, 0,1 N sebagai reagennya. Dia udah ada pipetnya tuh. Terus dia udah ada komparatornya atau standarnya, juga udah ada sempritnya. Nah, nanti jangan lupa kita juga harus sediakan aquabides atau aquades sebagai pengencer. Nah, caranya pada saat kita melakukan pemeriksaan HB Sahli, itu kita seperti ini. Jadi, langkah pertama, kita siapkan alat-alatnya dulu. Ya, tadi alat-alatnya sudah saya sebutkan. Kemudian kita masukkan yang tadi HCl 0,1 itu dulu ke dalam tabung sebanyak 5 tetes. Sampai, atau enggak, selain 5 tetes tuh sampai batasnya 2. Nah, nanti darah yang sudah diambil tadi, misalnya dari darah kapiler atau darah vena, itu nanti dimasukkan. Nah, kalau pakai darah kapiler, nanti yang ditusuk di jari itu, yang tetes pertamanya kita buang, kita pakai tetes yang kedua. Ya, jadi ini contohnya kita pakai darah vena dulu. Nah, nanti darah yang sudah kita dapat itu, kita ambil, kita masukkan ke dalam botol sahlinya ini. Menggunakan pipet sahli tadi, gitu. Jadi, dari pipet sahli itu, kita ambil sampai batasnya 20 mikron. Nah, dari pipet sahli yang kita ambil sampai batas 20 mikron, kita jangan lupa kalau misalnya ngambil pipet, itu dari dalam tabung darah, pipetnya yang bagian luarnya tuh dilap, jadi biar nggak nyampur nanti. Ya, dilap bagian luarnya pada pipetnya, nah baru nanti dimasukin ke dalam tabung. Ke dalam tabung itu untuk ngukur HB-nya nanti. Nah, terus kalau udah dimasukin darahnya, nanti diaduk menggunakan batang pengaduk yang tersedia gitu. Nah, kalau udah diaduk, taruh dulu di kompartemen seperti ini. Taruh di kompartemen. Nah, nanti setelah taruh di kompartemen, kita tetesin aquabides setetes demi setetes. Itu kita aduk sampai nanti kita lihat warnanya tuh udah sama belum sama warna yang ada di kiri sama kanannya kompartemennya itu. Kalau warnanya masih belum sama, ditetesin lagi terus sampai nanti dia sama gitu. Nanti kalau warnanya udah sama, nah itu berarti udah bisa diangkat tuh kalau warnanya udah sama. Nah, tinggal kita nilai deh pas di tabung pengukurannya itu, nilainya dia berapa HB-nya. Gitu. Nah, pengukurannya itu HB sama dengan gram per DL. Gitu. HB sama dengan gram per DL satuannya. Nah, angkanya itu kita mengikuti kelipatan genapnya aja deh. Jadi kalau misalnya dia HB-nya 9,3, berarti kita ikut yang 9,5. Kalau misalnya dia HB-nya 8,9, berarti kita ambil yang genapnya aja 9 gitu. Jadi nggak ada 0,3, 0,4, dan sebagainya. Gitu. Menyesuaikan mau ke atas atau mau ke bawah gitu untuk laporannya nanti. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang morfologi sel darah. Jadi, morfologi sel darah itu berasal dari satu stem cell asalnya. Nah, dari satu stem cell ini nanti dia akan menjadi beberapa sel. Nah, nanti akan menjadi ini pada bagian di sini ada namanya sel blast. Nah, nanti dia akan menjadi ada yang seri eritrosit, seri trombosit, sama nanti seri yang leukosit. Nah, saya akan jelaskan yang untuk ciri leukosit aja di sini. Nah, contohnya ada ini. Saya ini basofil ya. Basofil tuh dia ada granula yang menutupi inti gitu. Granulanya banyak menutupi inti. Terus warnanya lebih ke biru kehitaman. Terus ini ada eosinofil, dia kas granulanya warna merah atau warna orange. Kemudian di sini ada monosit. Monosit di sini ukurannya sekitar 14 sampai 20 N, di mana sitoplasmanya dia lebih ke biru keabuan, jadi keabu-abuan. Dia bisa ada vakuolnya, kemudian
bentuknya tuh bisa seperti ginjal atau seperti girus otak gitu untuk intinya. Nah, sedangkan di sini ada limfosit, dia ukurannya bervariasi, bisa 7 sampai 10 n. Di sini sitoplasmanya lebih ke biru gitu. Dan intinya pun lebih padat dibandingkan dengan monosit. Intinya lebih padat. Sitoplasmanya juga jernih, tidak ada granulnya. Nah, tadi monosit juga tidak ada granul ya untuk sitoplasmanya. Nah, kemudian di sini ada neutrofil batang. Neutrofil batang di sini ukuran selnya bisa 9 sampai 15 n, di mana sitoplasmanya dia punya granul. Granulnya untuk granula neutrofil. Di sini dia bentuknya seperti lekukan. Bentuknya seperti lekukan. Tapi dia lekukannya lebih dalam dibandingkan metamelosit yang belum terlalu lebih ke dalam. Nah, nanti pematangan dari batang ini adalah neutrofil segmen, di mana nanti dia bentuknya sudah lobus-lobus. Seperti itu. Dan ukuran selnya pun, tadi batang 9 sampai 15, segmen juga 9 sampai 15. Di sini dia kromatinnya pun intinya juga kasar, dia juga menggumpal seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan lanjut membicarakan tentang fungsi kapiler dan pembuatan sediaan apus darah tepi serta hitung sel. Nah, dari pemeriksaan ini, pemeriksaan pertama tentang fungsi kapiler. Nah, tadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan sedikit, pada saat kita melakukan fungsi kapiler, jangan lupa seperti kita melakukan fungsi vena, kita sediakan dulu alat-alatnya. Tapi bedanya kalau tadi vena pakai jarum dan semprit, kita nggak usah pakai jarum dan semprit, kita pakai lancet. Ya, jadi alat-alatnya di sini saya jelaskan. Kita pakai ini aja, alkohol dan kapas, kemudian pakai lancet. Oke, kemudian nanti tinggal darah yang mau kita ambil langsung ditaruh di kaca objek atau gelas objek gitu. Nah, pada saat melakukan fungsi kapiler ini, jangan lupa juga kita juga pakai APD seperti tadi ya, APD-nya pakai masker atau pakai handscoon. Nah, terus pada percobaan fungsi kapiler itu, jari yang kita tusuk itu biasanya pada dewasa itu jari ke-3 atau jari ke-4. Jadi jari tengah atau jari manis ya. Kalau pada bayi itu letaknya di lateral tumit atau ibu jari kaki. Bisa juga di daun telinga. Nah, penusukannya itu harus tegak lurus dari sidik-sidik jari. Jadi seperti ini, misalnya di sini ada sidik-sidik jari nih, ini kan melengkung-melengkung tuh. Nah, jadi dia harus arahnya berlawanan dengan sidik jari. Jadi nggak boleh sejajar. Gitu. Lancet yang dipakai itu pakai yang blade atau yang pipih gitu. Sebaiknya. Nah, kemudian langkah melakukannya, kita bersihkan dulu daerah jari yang mau kita tusuk. Jadi, jari ketiga dan jari keempat ini kita asestis dulu menggunakan alkohol 70% dengan kapas. Kemudian, pegangin daerah yang mau ditusuk, misalnya yang mau ditusuk yang sebelah sini, kita pegang. Terus, yang di sini langsung ditusuk gitu, pakai lancetnya. Udah kan nanti keluar darah. Nah, kalau udah keluar darah, nanti darah pertama tuh langsung dihapus aja, jangan ditekan, jangan diapa-apain, langsung dihapus aja pakai kapas atau pakai tisu. Nah, nanti darah yang keluar kedua itu yang diambil sebagai bahan pemeriksaan, seperti itu. Nah, selesai untuk pemeriksaan fungsi kapiler, kita lakukan pemeriksaan sediaan apus darah tepi. Nah, sediaan apus darah tepi itu alat-alatnya satu ada kaca objek, ada kaca penggeser, atau di orang suka bilangnya kojo. Nah, terus ada juga pipet. Ya, pipetnya pipet tetes.
Kemudian kita juga bisa sediakan rak untuk mewarnai sediaannya, sama kita bisa pakai metanol absolut, dan reagennya itu bisa pakai red dan ginsa. Tapi untuk WHO merekomendasikan yang bright. Nah, bahannya itu bisa dua, jadi bisa dari darah vena atau dari darah kapiler. Nah, pertama caranya itu kita letakkan 1 tetes di ujung kaca objek, ya sekitar 2-3 mm lah. Nanti dari tetesan ini kita letakkan kaca penggeser seperti ini, seperti pada gambar. Nanti sudutnya ya sekitar 30-40 derajat. Nah, nanti akan kita geser seperti gambar berikut ini. Jadi sampai dia bentuknya seperti ini, kemudian baru didorong. Sekali dorong kalau bisa, sekali dorong langsung jadi. Langsung harus cepat ya, jadi kayak misalnya dia pegang gas ogen langsung digeser gitu. Nah, nanti kalau udah digeser, nah nanti sediaan ini tuh biarin dulu kering di udara. Nah, kalau dia udah kering baru kita kasih metanol. Nah, kalau habis itu kita mau pulas nih dengan sediaan, misalnya kita pakai sediaan bright. Jadi kaca yang pada di sediaan rak yang udah kering itu kita fiksasi tadi kan dengan metanol. Setelah difiksasi dengan metanol itu kurang lebih 10 menit lah, 10 menit baru kita tetesin si larutan red ini. Larutan red ini setelah kita tetesin, kita tunggu sekitar 7 menit. Sudah sekitar 7 menit, baru kita tetesin larutan buffer atau larutan penyangga, kita tunggu juga 5-12 menit. Nah, setelah kita tunggu, kita bisa bilas dengan air. Nah, setelah itu baru kita keringkan lagi. Nah, kalau udah kita keringkan, udah tinggal kita lihat di bawah mikroskop. Nanti bisa kelihatan bahwa asalnya tuh apa aja gitu. Nah, nanti lanjut ke hitung jenis. Nah, pemeriksaan hitung jenis tuh pakai tabel. Nah, sel yang mau kita hitung itu ada basofil, tadi yang udah saya jelasin, basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, sama monosit. Ya. Nah, jadi setiap kolom itu harus ada 10 sel. 10 masing-masing 10. Jadi nanti totalnya 100 sel. Nah, cara pengisiannya satu kolom itu, jadi dari satu kolom itu harus terisi 10 dulu. Jadi misalnya kita lihat di mikroskop satu lapang pandang itu ada 5 sel gitu. Nah, ada 5 sel. Nah, itu kan masih kurang. Nah, pada saat kita geser ke lapang pandang berikutnya, itu jangan langsung ke kolom 2, tapi isi dulu kolom 1 sampai dia penuh, 10 sel, baru kalau udah penuh 10 sel, lanjut ke kolom berikutnya, ke kolom 2, gitu. Begitu seterusnya sampai nanti ke kolom terakhir. Nah, nanti jumlah dari tiap sel, dijumlah, kalau hasilnya 100, berarti itu udah benar, gitu. Seperti itu hitung jenis selnya. Oke? Nah, oke. Selanjutnya kita akan membicarakan percobaan selanjutnya tentang percobaan massa pendarahan, massa pembekuan, rampelit, dan golongan darah. Nah, di sini saya akan membahas tentang massa pendarahan terlebih dahulu. Jadi pada massa pendarahan itu ada 2 cara, menggunakan cara IV dan cara DUC. Nah, cara IV itu pertama yang akan saya bahas. Oh ya, alat-alatnya terlebih dahulu ya. Alat-alatnya itu pakai kalau baik DUC mau cara IV itu pakai alatnya sama, pakai kecuali cara DUC ya. Cara DUC kan di telinga, tapi lebih ke cara IV dulu. Untuk itu pakai sphygmomanometer. Itu alat tensi atau disebut juga alat tensi. Ada stopwatch, lancet, terus kapas dan alkohol, serta kertas saring, jangan lupa. Nah, jangan lupa kita pakai APD juga, ya APD juga. Terus cara IV dulu, ini cara IV, ya. Nih, kita pasang sphygmomanometernya di tekanan 40 mmHg. Nah, pada 40 mmHg tuh kita tusuk menggunakan lancet. Jaraknya itu sekitar 3 cm dari lipatan lengan. Jadi, misalnya sini lipatan lengan, 3 cm dari lipatan lengan ini. Ya, berarti sekitar sini, gitu. 3 cm dari lipatan lengan ini ditusuk.
Lancetnya kalau bisa yang blade juga lebih bagus. Nah, terus pas darahnya udah keluar, nah itu udah mulai di stopwatch. Stopwatch-nya udah mulai jalan. Jadi kita udah mulai tekan stopwatch pas darahnya udah keluar. Nah, udah langsung sedia kertas saring. Ya, jadi pas darah udah keluar, tunggu 30 detik, habis itu nih misalnya nih darah udah keluar tetes, tunggu 30 detik, habis itu keluar darah, angkat kertas saringnya 30 detik lagi, tempel, gitu, keluar darah 30 detik lagi tempel, keluar darah 30 detik lagi tempel, gitu. Seperti itu. Nah, nanti begitu pendarahannya udah berhenti, itu berarti kita udah bisa stop. Nah, terus kita harus perhatikan kalau misalnya tetesan darah pertama atau beberapa tetesan darah yang lainnya itu harus ada yang diameternya sekitar 5 mili. Kalau misalnya nggak ada, berarti nanti percobaannya nggak valid atau dibilangnya batal. Seperti itu. Nah, tiap tetes itu, tadi saya bilang kan tiap tetes 30 detik angkat, tiap tetes 30 detik angkat. Nah, berarti satu tetes nilainya 30 detik. Nah, jadi misalnya ada 4 tetes, itu berarti nilainya 2 menit. Seperti itu. Nah, nilai normalnya itu 1 sampai 6 menit gitu untuk hitungannya. Jadi kalau dapat hasilnya sekitar sampai 6 menit itu berarti normal. Nah, kemudian cara duk. Cara duk itu kita nggak butuh stigmo karena kita tusuknya di daerah daun telinga. Nah, tapi kita bisa kasih ke pasiennya itu kayak handuk, takut darahnya ngocor ya ke pundak gitu. Jadi kita bisa berikan kayak tadahan gitu biar nggak ketetesan darah pada pasiennya. Nah, terus di sini kita jangan lupa tadi seperti kita melakukan IV, kita lakukan asepsis dulu pada daun telinga menggunakan alkohol 70%. Nah, kemudian tunggu sampai kering. Nah, terus tusuk daerah cuping telinganya dengan lancet kedalamannya sekitar 2 mm lah. Kemudian kalau udah kelihatan titik darahnya, nah itu juga sama kayak Evi tadi, udah kita bisa mulai nyalakan stopwatch dan kita sudah mulai sedia kertas saring seperti ini. Nah, ini kan udah mulai keluar darah, stopwatch-nya jalan, ditetesin. Tiap 30 detik angkat, tempel lagi, 30 detik angkat, tempel lagi, 30 detik angkat, tempel lagi, 30 detik angkat, tempel lagi kayak gitu. Nah, kalau udah berhenti, nanti stopwatch-nya di stop. Nah, nanti catat waktunya berapa. Seperti Ivy tadi, ini kan satu tetes 30 detik. Tadi kalau saya 4 tetes, berarti 2 menit. Nah, gitu. Nah, tadi sama nilai normalnya 1-6 menit. Itu untuk cara duk. Nah, selanjutnya ngomongin masa pembekuan Lee and White. Nah, untuk masa pembekuan ini, itu alatnya kita menggunakan kapas alkohol 70% juga, semprit 5 mili, rak untuk tabung, ini sama ya, hampir sama kayak tadi, soalnya kita biasanya paling baik menggunakan darah vena, makanya alat-alatnya sama untuk fungsi vena. Rak untuk tadi, untuk tambahannya rak untuk tabung, tabungnya sebanyak 4 buah, berdiameter 7-8 mm, dan stopwatch. Nah, alat-alatnya jangan lupa harus pastikan dulu tersedia. Nah, terus kemudian lakukan dulu fungsi vena. Ya, tadi kalau misalnya sudah lakukan fungsi vena, oh ya jangan lupa tadi memakai APD juga ya, memakai APD seperti masker dan sarung tangan. Nah, terus sudah lakukan fungsi vena, pada saat kita mau melakukan fungsi vena itu, nah kalau darahnya udah mulai tampak di antara jarum dengan semprit, itu kita udah bisa mulai untuk menyalakan stopwatch. Ya, itu bisa kita sudah mulai menyalakan stopwatch terus sampai nanti 5 ml darah kita dapatkan. Jadi stopwatch saya itu nggak stop. Kalau kita udah dapat 5 ml itu nggak stop, tetap lanjut. Ya, jadi pas darah udah masuk ke dalam semprit, udah mulai jalan, terus lanjut nggak stop. Nah, setelah dapat 5 mili, cabut jarumnya, kemudian jangan lupa pisahkan dari semprit jarumnya, habis itu masukkan ke tiap tabung. Tiap tabung itu sebanyak 1 cc. Masing-masing tabung, 4 tabung itu sebanyak 1 cc. Nah, ada 2 cara nanti yang mau kita lakukan. Bisa didiamkan saja di suhu ruangan terbuka atau diletakkan di penangas air yang kayak gini di gambar ini. Penangas air untuk suhunya 37 derajat Celcius, kemudian
pada percobaannya ini, tiap tabung kita mulai dari tabung pertama, itu kita miringkan. Kita lihat apakah nanti darah yang sudah kita masukkan tadi itu sudah terjadi bukan atau belum gitu. Jadi kayak gini. Jadi dia berdirikan, miringkan, berdirikan 30 detik. Jadi pertama nih kita berdirikan kan 30 detik, tunggu, habis itu miringkan. Habis itu kalau masih belum beku, berdirikan lagi, tunggu 30 detik, habis itu miringkan. Kalau belum beku lagi, tunggu lagi 30 detik, habis itu miringkan. Terus sampai nanti dia beku. Nah, kalau udah beku, baru kita bisa stop untuk miringkan, habis itu lanjut ke tabung berikutnya. Gitu. Nah, tapi jangan lupa, tiap kita sudah mau lanjut ke tabung berikutnya, waktunya kita juga catat. Jadi misalnya tabung pertama nih, udah selesai nih, udah beku nih, kita sambil tunggu 30 detik, udah selesai, udah beku. Nah, itu catat misalnya dia di waktunya berapa menit. Misalnya tabung pertama selesai di 3 menit, catat 3 menit gitu. Terus lanjut ke tabung kedua, kita berdirikan, miringkan, berdirikan 30 detik, tunggu, habis itu miringkan, oh belum beku, 30 detik, tunggu, miringkan, oh dia udah beku di menit kelima gitu, seterusnya sampai tabung keempat. Nah, gimana nanti untuk hasilnya? Hasil yang dilaporkan nanti waktunya dari tabung kedua sampai tabung keempat itu yang nanti kita ambil. Jadi waktu dari tabung kedua sampai tabung keempat itu dijumlahkan, kita jumlahkan, jadi tabung 2 sampai ke tabung keempat kita jumlahkan waktunya, setelah itu dibagi 3. Nah, misalnya tabung kedua 5 menit, tabung ketiga 5 menit 30 detik, tabung keempat 6 menit, itu kan digabung total ada 16 menit 30 detik tuh. Nah, 16 30 detik itu nanti dibagi 3. Dapatnya nanti 5 menit 40 detik. Nah, berarti normal hasilnya gitu untuk masa pembekuan. Nah, terus selanjutnya saya akan membahas tentang pemeriksaan rampelit. Nah, pemeriksaan rampelit ini menggunakan sfigmomanometer, kita pasang manset pada lengan atas, kita mau lihat apakah terjadi pendarahan atau peteki bintik-bintik di daerah kulit lengan. Nah, jadi pertama-tama caranya kita pasang mansetnya dulu, kita pompa. Lihat tensinya tahan di 100. Nah, tapi kalau misalnya tensi orangnya kurang dari 100, kita pakai rata-ratanya. Misalnya dia tensinya 90/70, berarti pakai rata-ratanya 90 tambah 70 itu 160, habis itu dibagi 2. Berarti dia di rata-rata 80, kita tahan tekanannya di situ. Nah, berapa lama kita pasang, itu pertahankan tekanannya selama 10 menit. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya kita udah melakukan percobaan darah IV, perdarahan IV, itu kita cukup pertahankan selama 5 menit saja. Nah, kalau misalnya sudah kita pasang manset, nanti sudah mulai terlihat titik-titik. Nah, kita gambar lingkaran, misalnya di daerah sini ada berapa peteki. Ya, lingkarannya diameternya sekitar 5 cm atau 4 cm dari distal fossa cubiti, jadi lebih ke dalam sini. Lebih distal. Jadi 5 cm sampai 4 cm di sini kita lihat berapa banyak peteki yang ada atau bintik-bintik yang terlihat. Kalau misalnya lebih dari 10, berarti dia positif. Kalau misalnya kurang dari 10, berarti itu negatif. Jadi nanti pelaporannya disebutnya rampelitnya positif atau rampelitnya negatif, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita akan bicarakan tentang golongan darah. Nah, ini gampang. Alatnya kita cuma butuh darah, bisa darah kapiler, bisa darah vena, tapi lebih banyak orang menggunakan darah kapiler ya. Darah kapiler, terus kita sediakan antisera. Antiseranya bisa antisera A, ini antisera A, antisera B, antisera AB, dan antisera resus.
Ya, jadi nanti kita teteskan. Prinsipnya adalah kita mau melihat adanya aglutinasi atau penggumpalan yang menandakan di situ ada antigennya pada darah. Jadi ada antigen A, antigen B, antigen AB gitu pada darahnya. Nah, caranya gimana? Jadi nanti kita sediakan kartu golongan darah. Jadi kartu golongan darah seperti ini. Itu nanti diisi dulu identitas pemilik darahnya siapa, nama, umur, alamatnya lah segala macam. Terus nanti kita teteskan darah pada tiap-tiap kotaknya ini. Jadi ini nanti diteteskan darah seperti ini, diteteskan. Nah, setelah nanti diteteskan, kita teteskan antisera yang tertera pada kotaknya. Misalnya dia di sini antisera A, kita tetes antisera A, antisera B, antisera AB, dan antiresus diteteskan. Nah, tinggal kita lihat. Sebelum kita lihat, kita campurkan dulu menggunakan batang pengaduk. Jadi antiseras dan darahnya itu dicampur menggunakan batang pengaduk. Tapi ingat tiap kali kita udah ngaduk satu kotak, jangan lupa dilap dulu pakai tisu. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa ngaduk kotak yang lain. Jadi jangan bercampur dengan kotak sebelumnya, gitu ya. Nah, terus setelah kita aduk, nah baru kita lihat apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Nah, kalau misalnya terjadi aglutinasi, misalnya pada kotak ini, saya contoh, ini sampel darahnya, di serum A ini ada aglutinasi, pada serum B tidak ada aglutinasi, serum AB ada aglutinasi, berarti ini golongan darah A. Nah, terus kalau di serum A tidak ada aglutinasi, tapi di serum B ada aglutinasi dan serum AB ada aglutinasi, berarti itu golongan darah B. Tapi kalau tiga-tiganya ada aglutinasi, itu berarti golongan darahnya AB. Tapi kalau nggak ada aglutinasi sama sekali, berarti itu golongan darahnya O. Sistem resus pun juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita teteskan resus, ada penggumpalan seperti ini, berarti resusnya positif. Tapi kalau tidak ada penggumpalan atau lisis seperti ini, berarti ini resusnya negatif. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan mengenai praktikum patologi klinik mengenai hematologi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.